Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap kalian semua tetap sehat walaupun kita tidak pernah berjumpa. Pagi ini sungguh kita beruntung masih bisa mempelajari firman Tuhan yang sebentar akan kita bahas walaupun cuma lewat media daring ini. Sebelumnya saya ajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, kiranya firman-Mu memberkati kami, bukakan rahasianya supaya kami mengerti dan kami menjadi pelakunya agar hidup kami berkenan kepadamu dan berbahagia. Seluruh pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir, hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini Om akan menyampaikan sedikit renungan berkaitan dengan yang sehari-hari kita lakukan. Judulnya adalah pergaulan yang baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa kita manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial? Itu artinya apa? Kita diciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Sejak semula Tuhan, sejak manusia pertama maksudnya, itu memang memandang tidak baik kalau manusia hanya seorang diri. Maka Adam diberi penolong, diberi teman oleh Tuhan. Yang kita tahu semua dalam kitab Kejadian, itu namanya Hawa atau Ibu Hawa. Nah, sejak itu Adam tidak sendiri. Nah, seandainya Tuhan tidak memberikan teman atau penolong, tentu tidak asik, bukan? Masa manusia hanya kumpulnya dengan sapi, kambing, kuda, harimau, atau dengan kera, orang hutan setiap hari. Walaupun Adam tinggal di Taman Eden, gak asik, bukan? Kalau hanya berkawan dengan binatang. Nah, maka Tuhan menciptakanlah Ibu Hawa tadi itu. Nah, sejak itu manusia terus berkembang biak jadi banyak. Maka selanjutnya manusia yang sudah banyak itu, di antara mereka muncul yang namanya pergaulan, berhubungan, berteman, bersahabat, berkawan, atau yang dalam bahasa masa kininya disebut bersosialisasi. Maka sejak itu manusia benar-benar disebut sebagai makhluk sosial dan membutuhkan orang lain. Tapi pagi ini Om akan sampaikan, di tengah kebutuhan untuk berkawan itu ada peringatan firman Tuhan loh. Di tengah-tengah pergaulan itu kita diminta hati-hati, adik-adik. Pagi ini kita belajar mesti berhati-hati. Ada loh pergaulan itu walaupun perlu, tapi ada pergaulan yang buruk. Apa itu pergaulan yang buruk? Yaitu pergaulan yang memang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ayo kita baca di dalam Alkitab kita, 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Ternyata firman Tuhan mengatakan hati-hati dengan pergaulan itu. Karena ada pergaulan buruk yang bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Apa sih yang dimaksud dengan pergaulan buruk itu? Nah, pergaulan buruk itu adalah pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik, yang bisa memberi pengaruh buruk kepada kita. Maka firman Tuhan katakan jangan sesat, atau dengan kata lain hati-hati. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Dan lagi begini ya, hal-hal buruk adik-adik itu jauh lebih bisa merusak, atau bahasa sehari-harinya
hal yang buruk itu gampang nular loh, mudah menularnya. Beda dengan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik perlu diajarkan terus, tapi yang buruk gampang ditularkan. Makanya ada lagi satu firman Tuhan yang perlu kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Perhatikan, kalau mau menjadi bijak atau baik, katakan begitu, kita mesti bergaul. Bergaul itu apa? Berteman dengan karib, bersahabat, soulmate gitu ya. Baru kita bisa ketularan kebijakannya. Tapi bagian kedua mengatakan, tapi siapa berteman dengan orang bebal itu bisa menjadi malang. Artinya apa? Hanya dengan berteman saja. Artinya bukan bergaul karib, hanya berteman saja dengan orang yang bebal atau gampangnya dengan orang yang tidak baik, kita akan mudah ketularan menjadi tidak baik. Makanya hati-hati adik-adik ya, bergaul dengan siapapun kita mesti hati-hati. Baik di sekolah, baik di rumah, baik bergaul secara daring. Ya, dengan handphone kita, dengan gadget kita, dengan siapa kita chatting, dengan siapa kita saling ngomong-ngomong dan berbicara, video call misalnya. Hati-hati, karena kalau kita bergaul, kalau kita berteman dengan anak-anak yang tidak baik, itu akan mudah menular. Dengan orang yang gampang ngomong kotor, maka kita akan mudah ketularan ngomong kotor. Dengan orang yang suka misuh, kita akan gampang ketularan misuh. Dengan orang yang suka bicara jorok, kita akan gampang ketularan bicara jorok. Dengan orang yang tidak jujur, kita akan gampang ketularan tidak jujur. Dengan orang yang tidak suka beribadah, maka kita akan gampang ketularan untuk tidak ibadah. Dengan orang yang tidak menghormati orang tua, maka gampang ketularannya. Maka itu hati-hati dengan siapa kita bergaul. Om harap adik-adik di rumah mulai sekarang minta kepada Tuhan, hati-hati, tolong Tuhan, supaya saya bisa memilih teman yang baik, memilih sahabat yang baik, agar kita tidak tertular dengan hal-hal yang buruk tadi. Bergaulah dengan baik, maka kita akan bertemu dengan orang-orang baik. Lagi pula firman Tuhan itu menjanjikan kepada kita, siapa bergaul dengan orang-orang yang baik tentu akan mengalami kebaikan. Ayo kita buka lagi Alkitab kita di dalam kitab Mazmur ya, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama mulai sampai ketiga. Om bacakan ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya ayat 1 ini begini, berbahagialah mereka yang tidak bergaul dengan orang-orang fasik, dengan orang berdosa, atau dengan orang yang pencemooh. Pencemooh itu apa sih? Suka bergosip, ngomong yang tidak benar, menjelek-jelekkan orang. Maka kata kitab Mazmur, berbahagialah kita kalau kita tidak bergaul dengan mereka. Tetapi ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Di samping ada pergaulan yang buruk, tapi ada pergaulan yang baik, yaitu apa? Kumpul dengan orang-orang yang suka firman, kumpul dengan orang-orang yang suka beribadah, kumpul dengan orang-orang yang mencintai Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang juga yang akhirnya
menjadi cinta Tuhan, menjadi takut Tuhan, dan menjadi orang-orang yang suka akan hal-hal yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan pagi ini. Sederhana bukan? Pergaulan itu menentukan masa depan kita, menentukan masa depanmu, menentukan masa depan kita semua. Sayang bukan kalau masa depan yang baik harus rusak gara-gara kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Oleh karena itu mulai hari ini mari kita senantiasa waspada, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang takut Tuhan, yang bisa menolong kita untuk punya pergaulan yang baik, dan akhirnya itu yang akan menentukan masa depanmu dan masa depan kita menjadi baik. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua. Amin. Om akan berdoa buat kita. Bapa, terima kasih. Hamba menyampaikan sedikit apa yang perlu dalam pergaulan anak-anakmu ini. Tuhan jaga kami semua dan mereka semua, baik di sekolah, di rumah, dimanapun berada, termasuk juga pergaulan-pergaulan lewat media sosial, supaya kami bisa memilih, menentukan, dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik sesuai dengan firman-Mu. Demikian doa kami Tuhan. Kami tahu hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus melanjutkannya di dalam hati kita masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Sang Pemilik firman, kami semua sudah berdoa. Yang percaya bersama kita katakan amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.